Hai kalian para kaum ibu lab, selamat datang di channel pemburu anime yang akan memberikan fakta, teori, dan informasi seputar anime. Ryomen Sukuna. Ya, itu adalah nama kutukan pertama yang dikenalkan dalam serial Jujutsu Kaisen ini, sekaligus kutukan yang menyandang gelar si Raja Kutukan, ya kan? Apakah kalian tidak penasaran mengapa seorang Ryomen Sukuna sampai mendapatkan gelar sebagai Raja Kutukan? Jadi, di video kali ini kita akan ngebahas tuntas seberapa kuatkah Ryomen Sukuna yang dijuluki si Raja Kutukan. Tapi sebelum lanjut, bisa dong kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, karena satu subscribe dari kalian bisa membuat channel ini bersaing dengan channel besar di luar sana. Amin. Jika sudah nih, langsung saja masuk ke pembahasannya cuy. Ryomen Sukuna diperkenalkan sebagai sebuah jari yang dinamai sebagai pusaka tingkat tinggi. Pusaka ini dikatakan tidak bisa hancur, walaupun banyak yang ingin menghancurkannya. Gojo Sensei sendiri pernah mengatakan bahwa Sukuna dulunya seorang manusia yang berubah menjadi roh kutukan. Sampai-sampai nih, Sukuna dikatakan dan dikenang sebagai Raja Kutukan, ya kan? Masih belum diketahui seberapa overpowernya Sukuna di masa lalu. Tapi dari gambarannya saja, Mahito sampai beranggapan bahwa jika Sukuna berhasil dibangkitkan sepenuhnya, era dari para roh kutukan akan segera tiba cuy. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi. Kita mulai dari desain karakternya nih. Banyak yang mengatakan bahwa Sukuna bisa mirip seperti Itadori Yuji dikarenakan Itadori Yuji yang telah memakan jari Sukuna. Jadi banyak yang beranggapan bahwa jika orang lain yang memakan jari Sukuna, berarti Sukuna akan mempunyai muka yang sama persis seperti pemakan jari Sukuna tersebut. Nah, di sini Mimin akan menjawab dan meluruskannya nih. Mimin sangat yakin 90% orang yang menonton video ini hanya mengikuti animenya dan tidak terlalu mengikuti manganya. Jadi, jika kalian orang yang mengikuti manganya, pasti kalian semua sudah tahu bagaimana wajah asli dari sang Raja Kutukan tersebut, yang sudah pasti bukan dari perubahan Itadori Yuji yang masuk ke mode Sukunanya. Jika kalian masih kurang yakin, coba deh kalian cari di Google. Ketik saja cover dari Jujutsu Kaisen chapter ke-117. Di situ diperlihatkan menggunakan warna bahwa dari 1000 tahun yang lalu, rambut asli milik Sukuna ini memang telah berwarna merah muda dan bukan terpengaruh karena Itadori Yuji yang memiliki rambut yang sama, yaitu merah muda. Jadi, kesimpulan dari kata-kata Mimin ini adalah walaupun jari Sukuna dimakan oleh wadah lain, tidak merubah fakta bahwa 1000 tahun yang lalu Sukuna memang mirip seperti Itadori Yuji. Ya, walaupun Sukuna lebih menyeramkan sih. Nah, mari kita lanjut ke sifat milik Ryomen Sukuna nih. Jika membahas tentang sifat Ryomen Sukuna, cuman satu kata saja yang cocok untuk menggambarkan sifat dari Sukuna ini. Ya, satu kata itu adalah jahat. Walaupun Sukuna ini sangat jahat, dia akan tetap memberikan lawannya kesempatan saat bertarung melawannya. Ya, contohnya di sini saat Sukuna melawan Fushiguro Megumin. Nah, saat itu jika Sukuna memang ingin membunuhnya, dalam detik itu juga Mimin sangat yakin bahwa Sukuna bisa dalam sekejap memenggal kepalanya. Tetapi Sukuna bukanlah seseorang yang seperti itu cuy. Dia lebih suka menikmati sesuatu itu dulu sebelum dia mengakhirinya dengan tangannya sendiri. Bukti lain bahwa Sukuna tidak suka menghabisi lawannya dengan sekejap adalah saat dimana Mahito memaksa keluar jiwa milik Sukuna yang berada dalam tubuh Itadori Yuji. Di situ, walaupun energi kutukan milik Sukuna masih lebih kecil dari Mahito, tetapi dalam segi jiwa, Mahito hanya dianggap sebagai bocah yang sedang main pasir di depan Raja Kutukan ini. Ingat cuy, jika jiwanya masih lebih rendah dari Mahito, semua serangan Sukuna hanya menjadi tak berguna dan tak berpengaruh kepada Mahito. Jadi, karena Sukuna yang memiliki jiwa yang lebih tinggi dari Mahito, Mimin sudah sangat yakin bahwa Sukuna mampu menghancurkan Mahito detik itu juga.
Tetapi Sukuna pasti lebih memilih untuk melepaskan Mahito dan menjadikannya tontonan saat melawan Itadori Yuji, bukan? Masa iya hanya karena kasihan dengan Mahito, Sukuna melepaskannya sampai 2 kali berturut-turut? Yang pertama nih, saat Mahito memaksa keluar jiwa milik Sukuna. Yang kedua, saat Itadori Yuji masuk ke dalam teritorial milik Mahito. Tetapi yang kedua kalinya ini, Sukuna hanya menyerangnya di pundak kirinya saja, tidak sampai membunuhnya cuy. Nah, mari kita lanjut ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Jika dari segi kekuatan, memang sejauh ini belum diperlihatkan bagaimana full power dari Sukuna ini. Tetapi saat ini, Sukuna telah memakan kurang lebih 15 jari dari perhitungan Mimin pribadi. Ya, karena di manga pun belum diketahui pasti berapa jari yang telah dimakan Sukuna. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa Itadori baru memakan 15 jarinya saja. Nah, jika Mimin diizinkan main spekulasi nih, saat ini tidak ada yang mampu mengalahkan Sukuna selain Gojo Sensei itu sendiri. Mimin sangat yakin 100% cuy. Ada suatu momen saat Sukuna mencabik-cabik Shikigami terkuat milik Fushiguro Megumin. Ini sangat membuktikan bahwa Sukuna sangatlah kuat walaupun belum memakan 20 jarinya. Jadi jika Sukuna di full powernya nih, atau telah memakan 20 jari, cuman satu orang saja yang mampu menandinginya. Ya, siapa lagi kalau bukan Gojo Satoru. Kalian yang mau tahu seberapa kuat Gojo Satoru, bisa kalian cek di link deskripsi ya, karena Mimin sudah buat videonya. Mari kita masuk ke poin-poin terakhir nih. Dalam segi kemampuan, Sukuna memiliki teknik kutukan yang bernama tebasan atau memotong apapun. Dia mampu memotong sesuatu yang tidak bisa dipotong sekalipun. Yang berarti apapun yang ada di dunia ini mampu Sukuna potong dengan menggunakan sihirnya itu. Dia memiliki 2 tipe sihir tebasan. Yang pertama adalah Dismante. Tipe yang satu ini bisa dibilang tebasan normal yang biasa Sukuna pakai saat melawan musuhnya. Tapi beda dengan sihir tipe kedua ini cuy. Tipe kedua ini bernama Cleave. Tipe yang kedua ini bisa membuat Sukuna mampu mengukur dan menguatkan tebasannya. Jadi jika contohnya tipe pertama masih belum bisa memotong baja, tetapi di tipe kedua ini Sukuna bisa membuat tebasannya lebih kuat dan mampu memotong baja. Yang intinya, sihir milik Sukuna ini dikatakan sangat overpower dan sangat susah untuk dikalahkan. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya, karena satu subscribe dari kalian bisa membuat channel ini berkembang untuk kedepannya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye.